Halo semua, memang di Indonesia ini aturan mainnya no viral, no justice. Berkat dukungan teman-teman semua membagikan video kecaman atas pelanggaran hukum yang dilakukan Satpol PP, akibatnya jadi viral dan menimbulkan tekanan massa kepada pemerintah. Sehingga akhirnya Kementerian Agama terdesak untuk segera mencabut segel Yayasan Tesalonika di Teluk Naga. Artinya, walaupun terlihat sepele, hanya membagikan video, tetapi dampaknya besar. Apa yang teman-teman lakukan hanya dengan jempol, itu tidak sia-sia. Mari kita lihat bersama buah hasil pekerjaan teman-teman semua. Alhamdulillah kesepakatan ini merupakan hikmah bagi kita semua dan kita menjalankan tugas dengan tuntas. Dipersilakan tim untuk membuka. Baik. Bapak disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir. Ya, silakan. Ini bukti kita disegel dibuka. Terima kasih kepada Pemda Tangerang. Alhamdulillah. Ya, penyerahan pelang, Pak. Nah, selanjutnya kita akan menyerahkan pelang yang sudah langsung kami. dia Pak dikoyak aja Pak. Ntar dipasang lagi Pak. Ada Penyerahan pelang. Izin Pak, pelang Pak. Ya teman-teman, ini bukti segel dan negara hadir untuk semua umat. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya Pendeta Michael Siahaan, MTH. Saya sebagai Ketua DPC Gikira Kabupaten Tangerang bersyukur bahwa hari ini pelang kantor kami DPC Gikira sudah kembali terpasang. Semangat perjuangan kami akan terus berjalan. Terima kasih Pemkab Kabupaten Tangerang, terima kasih Bapak Kasatpol PP, terima kasih juga Pak Camat dan seluruh jajarannya. Acara ini berjalan dengan baik. Kiranya perjuangan kita menjaga erat toleransi dan kesetaraan itu tetap berjalan. Kondisi saat ini sudah kondusif. Kiranya ke depan terus kita kondusif untuk bersama-sama merawat bangsa ini. Terima kasih. Mari kita baca beritanya dari Detik. Kemenak buka segel rumah doa di Tangerang, kecam intoleransi dan persekusi. Hebul rumah doa milik Jemaat Persatuan Eukumene Umat Kristiani POUK Tesalonika di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, disegel hingga viral di media sosial. Kementerian Agama atau Kemenak turun tangan menyelesaikan polemik tersebut. Musyawarah dipimpin staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar. Turut hadir Camat Teluk Naga Kurnia Deden Syukron, Kasatpol PP Ana Supriyatna, Pendeta Michael Siahaan dan Balo Napitupulu, Ketua Majelis POUK Oktavianto, Ketua Yayasan POUK Tesalonika Tangerang Ledan Pakpahan, Kabak TU dan Umum Kanwil Kementerian HAM Banten Erwin Firmansyah, Perwakilan FKUB Baihaki. Gugun selaku mediator dan fasilitator dalam proses musyawarah antara Pemda Tangerang dan pihak yayasan dan rumah doa menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kebebasan beragama di Indonesia. Sore ini saya turun langsung ke lokasi di yayasan dan rumah doa POUK Teluk Naga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat, ucap Gugun. Alhamdulillah, berkat komunikasi dan koordinasi semua pihak, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, ujar Gugun. Berikut poin-poin kesepakatan. 1. Pencabutan segel atau pembukaan segel Yayasan POUK dan Rumah Doa Jemaat POUK Teluk Naga sudah terlaksana. 2. Pemda Kabupaten Tangerang mencari tanah, PBG atau IMB diselesaikan oleh Pemda, dan membangun gereja di dekat lokasi Teluk Naga. 3. Penyerahan dan pemasangan pelang kembali dan sudah terpasang sore ini. 4. Poin-poin kesepakatan sudah ditandatangani, dan apabila terjadi perubahan, akan diperbaiki secara musyawarah mufakat. Gugun menegaskan, Indonesia adalah negara yang berdiri di atas fondasi Pancasila, sehingga Indonesia menjamin keberagaman dan menjadi rumah bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan. Indonesia adalah negara Pancasila untuk semua. Tidak boleh ada satupun kelompok yang merasa lebih berhak daripada yang lain dalam menjalankan keyakinannya. Lanjutnya, Gugun juga menekankan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak dasar setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.
Kebebasan beribadah adalah hak semua anak bangsa. Intoleransi dan persekusi tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat semangat hidup damai di tengah keberagaman. Kita harus hidup rukun dan damai. Perbedaan adalah keniscayaan yang harus kita jaga bersama, bukan menjadi sumber konflik, tambah gugun. Kemenak hadir untuk semua, melayani dan mendampingi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi, tutupnya. Sebelumnya diberitakan, penyegelan rumah doa POUK Tesalonika ini terjadi pada Jumat 3 April usai ibadah Jumat Agung dan viral di media sosial. Dalam video viral itu terlihat sejumlah massa bersama anggota Satpol PP datang ke lokasi dan memasang tanda pelang segel di bangunan tersebut. Perwakilan warga di lokasi juga meminta tidak ada lagi aktivitas yang berjalan di rumah doa POUK Tesalonika. Mereka turut mendesak perwakilan jemaat membuat surat pernyataan agar operasional di rumah doa tersebut untuk dihentikan. Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid lantas buka suara terkait polemik penutupan rumah doa jemaat POUK Tesalonika di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Maisyal menegaskan, pemerintah daerah hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadah. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak membeda-bedakan agama. Kami memastikan seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman, nyaman, dan tenang. Kabupaten Tangerang selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, kata Maisyal dilihat dari situs resmi pemerintah Kabupaten Tangerang, Senin 6 April 2026. Nah, jadi itulah hasil pekerjaan teman-teman yang sudah bantu viralkan video kecaman kepada pemerintah, sehingga pemerintah segera bekerja turun tangan membereskan masalah. Oleh karena itu, saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bantu memviralkan. Dan tentunya kita juga perlu berterima kasih PGI, yang juga telah bersuara mengecam pemerintah atas peristiwa yang terjadi. Tetapi perjuangan kita belum berakhir. Walaupun segel sudah dibuka dan pelang sudah dipasang kembali, tetapi jemaat Tesalonika Teluk Naga masih belum mendapatkan tempat dan izin yang diperlukan supaya dapat beribadah dengan tenang. Selain itu, peristiwa intoleransi seperti di Teluk Naga ini bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir. Akan ada lagi peristiwa-peristiwa serupa di tempat lain dan di masa yang akan datang. Tetapi teman-teman jangan lelah dan putus asa, karena kita sudah mendapatkan rumusnya. Persekusi seperti ini harus ditanggapi dengan kecaman dan diviralkan. Suka tidak suka, pemerintah kita bekerja atas dasar tekanan massa. Kenyataannya Satpol PP segel PAUK Tesalonika karena tekanan massa. Dan Satpol PP juga membuka segel PAUK Tesalonika karena tekanan massa. Pertanyaannya tinggal tekanan massa siapa yang lebih kuat? Kita yang Kristen bukan pengangguran seperti mereka, sehingga sulit untuk kita demo secara fisik. Tetapi kita lebih cerdas daripada mereka. Kita menggunakan media massa. Saya buat video kecaman, teman-teman semua bantu viralkan dengan membagikan sebanyak-banyaknya. Kerjasama seperti ini sudah terbukti berhasil. Jadi kedepannya kita harus lebih rajin bekerja sama seperti ini. Dan supaya apa yang kita lakukan bisa semakin baik, saya butuh bantuan teman-teman lebih banyak lagi. Pertama, teman-teman simpan nomor WhatsApp tanpa ragi, 0877 8899 5345. Simpan juga email tanpa ragi@gmail.com, supaya jika teman-teman mengalami peristiwa yang perlu diviralkan, teman-teman bisa langsung hubungi saya. Kedua, setelah saya buat video, saya butuh teman-teman untuk bagikan sebanyak-banyaknya, karena salah satu indikator algoritma YouTube untuk memviralkan adalah seberapa banyak sebuah video dibagikan oleh penonton. Semakin banyak teman-teman membagikan video, YouTube juga akan ikut semakin memviralkan video itu. Ketiga, jika teman-teman terbeban untuk mendukung tanpa ragi secara finansial, teman-teman bisa dukung melalui aplikasi Dana dengan nomor yang sama dengan nomor WhatsApp yang teman-teman simpan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi. Saya tidak bisa menyebutkan nama teman-teman yang telah mendukung satu persatu, tetapi kita percaya Tuhan melihat apa yang kita perbuat, dan kita percaya Tuhan yang akan membalas perbuatan baik yang teman-teman lakukan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
dan telah menguning siap untuk itu hai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.